Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Nina Saputri, saya dari kelompok 2. Di sini saya mau cari tahu mengenai program pemasaran, pengelolaan lini dan merek dari sebuah perusahaan, yaitu PT Torabika. Di sebelah saya ini sudah ada Ibu Mila, salah satu narasumber dari PT Torabika. Hai Ibu Mila. Hai. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Kapan sih Bu didirikannya PT Torabika ini, dan apa aja produk yang diproduksi PT Torabika dan yang bisa jadi best seller saat ini? Oke, jadi perusahaan PT Torabika Eka Semesta ini itu berdiri sejak tahun 1977, terhitung hingga tahun ini tahun 2024. Jadi perusahaan ini itu sudah berdiri sejak 47 tahun, dan mengenai produk-produk di perusahaan ini itu terkenalnya sebagai produk kopi unggulan gitu, dengan berbagai macam rasa dan berbagai macam produknya. Salah satunya itu ada kopi bubuk hitam, kopi cappuccino, kopi tora susu, kopi mocha, dan berbagai macam lainnya yang tidak bisa saya sebutkan sebanyak itu. Jadi di sini ada salah satu contoh di displaynya ya, salah satu kopinya itu. Dan yang menjadi unggulan saat ini itu yaitu kopi cappuccino ya. Dan kopi cappuccino ini terbestseller karena bisa diseduh secara panas ataupun bisa diseduh dingin. Next question ya, kan PT Torabika ini produknya bermacam-macam ya, banyak sekali. Terus gimana sih PT Torabika ini mengelola ini produk ini? Mengenai pengelolaan itu, perusahaan kita itu sudah menerapkan standar ISO ya. Jadi standar ISO itu mulai dari pemilihan biji kopi, mulai dari standar produksinya ataupun standar pemakingannya hingga pengirimannya itu sudah tertera di standar tersebut. Dan mengenai bahan bakunya pun kita sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat higienis hingga menjadi produk yang sangat mendunia ini. Jadi bahan baku dari setiap produk itu berbeda-beda ya? Iya, jadi setiap bahan baku yang kita sediakan di sini untuk menjadi suatu produk itu berbeda-beda. Contohnya misalkan di sini ada salah satu contoh kopi hitam ya, dan itu tuh biji kopinya itu benar-benar biji kopi hitam pilihan dari negara kita sendiri, yaitu dari Timur Leste ya. Sedangkan dari kopi cappuccino ini pemilihan biji kopinya itu yaitu masih di daerah Sumatera begitu. Jadi setiap produk yang kita produksi pemilihan biji kopi itu tuh berbeda-beda gitu. Dari banyaknya kompetitor kopi lainnya, apa sih upaya yang dilakukan PT Torabika ini untuk menarik konsumen supaya bisa mendapat loyalitas jangka panjang? Oke, upaya dari perusahaan kita itu sangat banyak ya upayanya gitu kan. Apalagi perusahaan itu sudah berdiri sejak lama gitu, pastinya sudah terjamin dengan brandnya juga, dengan mereknya juga, apalagi dengan rasa-rasa ini gitu kan. Jadi upaya yang kita lakukan itu pertama kekuatan produk kita yang jarang bisa ditiru dengan perusahaan lainnya. Itu mengenai rasa, mengenai price ya, harganya juga gitu, dan juga mengenai berbagai macam jenis-jenisnya kayak gitu upayanya, dan juga berbagai jenis promosi yang kita lakukan. Jadi promosinya mencakup pemasaran digital ya. Seberapa berpengaruh sih pemasaran digital ini terhadap ketertarikan konsumen? Seberapa terpengaruhnya itu sangat berpengaruh ya, apalagi di era zaman sekarang, zaman globalisasi gitu kan, zaman yang semuanya itu serba online ya. Jadi digital ini tuh sangat penting kita lakukan untuk lebih mengetahui dan lebih juga memasarkan produk kita ke berbagai macam wilayah, ke berbagai macam negara gitu melalui digital ini. Dan pertanyaan terakhir ya, dari program pemasaran PT Torabika ini ada nggak tantangan dan cara mengatasi tantangan untuk program pemasaran? Kalau tantangan pasti di setiap perusahaan pun banyak tantangannya ya gitu kan. Tapi di perusahaan kita itu bisa meminimalisir resiko. Salah satunya itu kalau dalam pemasaran itu kita di kendala ekspedisi ya. Yang dimana itu misalkan kita mau mengekspor suatu barang nih kan,
ke negara luar ya pastinya gitu. Itu kan terkendala dari mungkin bisa kita bilang itu biaya dari pesawat ataupun biaya dari kendaraan daratnya gitu kan. Dan itu sangat memakan resiko ya sebenarnya gitu. Tapi sebisa mungkin kita tuh ada kontribusi dengan pihak penerima gitu untuk sama-sama mengurangi resiko ini. Misalkan terjadi suatu kecelakaan gitu yang kita tidak mau ya dalam situasi ini itu, jadi kita itu sudah memastikan keamanan asuransinya gitu kan, keamanan mereka di perjalanannya gitu kan. Oke, udah habis ya pertanyaannya, udah dijawab semua sama Ibu Mila. Nggak kerasa kita udah ada di sesi akhir wawancara ini. Dari informasi yang Ibu Mila sampaikan tadi, saya bisa simpulkan bahwa PT Torapika ini sudah didirikan sejak lama. Mungkin saya belum lahir ya. Pengelolaan dan upayanya juga udah melalui standar ISO perusahaan. Bahkan program pemasarannya juga sudah melalui segmenting pasar, hingga pemasarannya juga udah mencakup pasar globalisasi. Untuk Ibu Mila, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't it? Behind the scene. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Lain dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti